Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Trulia dengan NIM 50322032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, kita bahas tujuan ekonomi Islam dirujuk dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu mencukupi kebutuhan primer setiap individu di lingkungan masyarakat, baik itu kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan. Yang kedua itu menyertakan kesempatan terhadap setiap orang. Yang ketiga, mencegah harta kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintiran orang atau kita sebut dengan pemusatan harta. Yang keempat, memastikan setiap individu memiliki kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moralnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Di sini juga kita akan membahas tujuan ekonomi Islam dalam karya Muhammad Syawrid Kamdri, itu ada 8. Yang pertama itu pencapaian falah atau kebahagiaan. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan umat melalui pemerataan distribusi atas sumber material dan penegakan keadilan sosial. Yang kedua itu distribusi yang adil dan merata. Maksudnya di sini adalah keberlangsungan kegiatan distribusi yang adil dan merata atas sumber ekonomi, harta kekayaan maupun pendapatan. Yang ketiga itu tersedianya kebutuhan dasar. Di sini maksudnya itu setiap individu itu berhak memenuhi kebutuhan primernya. Dalam Islam, negara berhak menyediakan kebutuhan tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang keempat itu tegaknya keadilan sosial. Nah, di sini apabila setiap sistem ekonomi yang merujuk pada aturan Islam direalisasikan, maka terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Yang kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Itu bisa melalui ibadah zakat dan sedekah atau mekanisme yang lain yang terkandung dalam ekonomi Islam. Yang keenam, itu pengembangan moral dan material. Ekonomi Islam mampu meraih tujuan tersebut melalui mekanisme pajak dan fiskalnya, khususnya itu pada zakat. Yang ketujuh itu sirkulasi harta. Di sini melancarkan peredaran harta atau sirkulasi secara berkesinambungan dan mencegah harta kekayaan yang hanya tertimbun oleh segelintiran orang. 8 itu terhapusnya ekspolitasi, seperti penghapusan terhadap sistem bunga melalui larangan yang jelas di Al-Quran yang mana bunga tersebut dapat dimanfaatkan untuk eksploitasi seseorang. Itu termasuk perbuatan yang jahat. Nah, sekianlah penjelasan singkat dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.